Ngomong yang terakhir kali apa pesan-pesannya? Anak motor tidak boleh menyerah. Masih dalam episode rangkaian Tour de Java Ride Enjoy bagian yang ketiga dalam episode ini. Hari ini perjalanan di hari yang ketiga dari 6 hari perjalanan akan dikemas di dalam episode ini dari Madiun sampai Malang. Dan Explore Adventure Bromo akan ada di episode final setelah episode video yang ditonton saat ini. Makan. Lagi ngopi. Kita ini Pagi. Maria Posara sebelum Luder Nopo. Habis itu kita keliling ke Kediri, makan sensasi. Tidur siang. Mantap. Seperti biasa ya kita minta. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti rangkaian episode Tour de Java ini. Dan juga dukungannya selalu untuk channel ini lebih berkembang. Buat yang belum mengikuti perjalanan saya, dapat mengikuti 2 episode sebelumnya di channel Ride Enjoy. And please, enjoy this video. Di episode sebelumnya, saya tiba di Aston Madiun pada malam hari dari Purwokerto. Akhirnya rasa lelah setelah 2 hari berturut-turut dengan perjalanan jauh total dari Jakarta memutuskan kami untuk hari ini berangkat lebih siang karena jarak tempuh untuk agenda hari ini pun relatif lebih singkat jika ditarik garis lurus dari Madiun menuju Batu hanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Dan juga selain kota Madiun terkenal dengan pecel dan bremnya, ada tempat oleh-oleh yang khas dan kuno serta legendaris yang banyak diburu orang untuk bisa dinikmati atau hanya sekedar untuk menjadi oleh-oleh. Kami menyempatkan mampir ke Bluder Cokro yang tidak jauh dari tempat kami menginap. Agenda kami hari ini masih akan melakukan ziarah terakhir di Gua Maria di kota Kediri. Sebelum akhirnya kami akan bersantai di kota Batu dan juga Malang, dan esok hari lanjut untuk menikmati keindahan kawasan Bromo, Tengger, Semeru. Dan untuk tujuan pagi hari ini, saya dan teman-teman akan menuju daerah Posarang di Kediri untuk melakukan ziarah terlebih dahulu. Dalam touring panjang seperti saya dan teman-teman lakukan saat ini, rute-rute pendek di kota tujuan menjadi hal yang sangat dinanti-nanti. Karena bisa mendapat melihat keunikan setiap kota yang kami lewati sambil menikmati hangatnya matahari pagi hari. Sedikit tips yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua dalam perjalanan ini, kami selalu mengusahakan untuk istirahat setelah melakukan perjalanan 1,5 jam sampai 2 jam untuk tetap menjaga stamina, konsentrasi, dan juga melepas kebosanan jika harus duduk terus-menerus di atas sadel motor. Saat di Jawa Timur, khususnya dari Madiun, Nganjuk, dan juga Kediri, udara dapat saya rasakan terasa begitu hangat. Dan karena perjalanan ini dilakukan dalam masa pasca pembatasan, sehingga penjagaan dari petugas masih sesekali terlihat di jalan. Tertib dan selalu menjaga protokol kesehatan harus selalu diutamakan ya. Setelah 1,5 jam mengaspal, waktu istirahat kami tepat saat memasuki perbatasan kota Kediri. Dan di sini menjadi kota perhentian ketiga untuk melakukan ziarah bagi rekan-rekan yang akan melakukan doa
dan kami akan beristirahat di Pusarang ini sekitar 2 jam, menjadi kota ziarah terakhir setelah Purwokerto dan juga Gunung Kidul. Dan akhirnya kami tiba di kompleks gereja Posarang yang terletak di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, sehingga suhu yang dirasakan cukup sejuk saat tiba di sini sekitar 21 sampai dengan 25 derajat Celcius. Komplek ini memiliki gedung gereja yang termasuk dalam bangunan cagar budaya Indonesia yang berdiri pada tahun 1936, yang mana bangunan gereja ini menganut kepada bangunan budaya Jawa yang mirip dengan bangunan Museum Trowulan Mojokerto di tahun yang sama. Kemegahan bangunan ini masih dapat dirasakan di zamannya sampai dengan saat ini. Dan gereja ini masih aktif digunakan dengan bangunan yang kuno namun masih sangat terawat dan terasa sangat tradisional, namun nuansa yang ditampilkan sangatlah hikmat. Sampai juga kita di Posarang Kediri. Serta di kompleks ini terdapat Gua Maria yang dinamakan Gua Maria Lourdes karena merupakan replika dari patung Maria yang berada di Lourdes, Prancis dengan ukuran yang lebih besar, yaitu setinggi 4 meter dari yang aslinya hanya 1,75 meter. Besarnya patung ini disesuaikan dengan besarnya gua yang tingginya hampir 18 meter. Kembali ke sadel motor, lengkap sudah perjalanan ziarah di Tour di Java selama 3 hari di 3 kota dengan keunikan masing-masing yang menyimpan syarat makna bagi umatnya. Senang sekali bagi saya pribadi dapat mendampingi tur ziarah ini karena buat saya dapat lebih mengenal sejarah dan keagungan semesta yang juga dihadiahkan ke dalam keindahan Indonesia. Dan karena kami sudah berada di kota Kediri, maka kami wajib menyempatkan mampir dan mengabadikan salah satu ikon di kota ini, yaitu di Simpang 5 Gumul, atau yang orang suka bilang mirip monumen yang berada di Perancis. Kediri! Yeay! Akhirnya Jawa Timur! Waktu sudah semakin siang, putaran roda kami diarahkan ke kota Batu Malang sambil mampir di kota Pare, menikmati sate kambing Pak Slamet yang sudah direkomendasikan oleh rekan kami dan benar-benar sangat recommended untuk dicoba mampir bagi teman-teman yang mengunjungi kota Pare. Make us both come crashing to the floor. Something to save us. Close but we're strangers. Feel like we're far apart. Stripping down new. Stripping down new. Stripping down new. This is not what we should be. Setelah makan siang, jalur ke arah Batu Malang akan berubah menjadi jalanan berkelok dengan suhu udara yang semakin turun, menandakan kami mengarah ke kota Batu yang memang terkenal dengan kesejukannya.
Di dalam perjalanan, susunan durian seolah menyapa, membuat kami menepi dan menikmati manisnya durian Jawa Timur. Karena memang destinasi setelah ini sudah hanya 30 menit ke depan dan sudah tidak terlalu jauh, jadi sedikit bersantai. Habis makan sate kambing, makan durian. Wah, luar biasa. Pemandangan semakin menawan untuk dinikmati. Dalam benak saya juga berkata pastinya rute Bromo esok hari pemandangannya juga pasti nggak kalah keren. Untuk ke Kota Batu sendiri saya sudah beberapa kali mengunjungi. Namun dengan bermotor ini adalah kali kedua buat saya dan suasana serta kesejukannya beda sekali dirasakan. Keren deh. Dan saat ini kami tiba di destinasi wisata Gunung Banyak atau yang dikenal dengan tempat para layang Kota Batu. Di sini saya akan ajak teman-teman untuk melihat keindahan Kota Batu dari atas gunung dengan landscape yang luas. Saya akan menunjukkan pemandangan lokasi take off para layang yang keren banget. 310 doang. Banyak. Ayo kita naik. Ayo. Aku sih kalau belum nonton banget deh. Jujur aja. Dia duduk aja main-main begitu. 10 menit doang. Bahkan 10 menit ya, Pul. Turunnya di mana turunnya? Itu tuh. Kan itu. Pul, teman baik gua. Mau kalau balik ya. Balik. Selamat ya. Rasanya enak ya. Bapak kayak cocok kalau akur. Mau terbang dulu kita ini. Video. Ambil video. Asik. Jangan lupa pakai loh. STNK. BPKB. Di tempat ini kami menghabiskan waktu cukup banyak karena pemandangannya benar-benar tidak membuat bosan dengan udara yang sejuk dan beberapa rekan yang menjajal para layang yang keren banget dan tak terlupakan. Dah. Ada berintikan pula. Lagi dadah. Pulang ya, balik ya. Jangan langsung pulang, balik sini lagi. Langsung pulang lagi. Setelah puas melihat pemandangan dan bermain para layang, tiba bagi kami untuk menikmati Kota Batu dan mengarah ke penginapan kami untuk beristirahat lebih awal sebelum besok akan menuju kawasan Bromo. Sebenarnya jalur menuju penginapan kami ada yang lebih besar. Namun, road captain kami memiliki jalur favorit melewati jalur-jalur syahdu yang lebih sepi namun lebih kecil, tapi keren dan tak membuat bosan juga. Dan akomodasi penginapan di Kota Batu kali ini kami pilih di Golden Tulip Hotel sebagai salah satu hotel terfavorit di kota ini. Memang agak sedikit masuk ke dalam lokasinya, namun pemandangan dari hotel ini pun tidak kalah keren dan hotel ini sangat nyaman dan direkomendasi. Kami akan bersantai lebih awal di kota ini, menikmati fasilitas hotel dan juga kuliner lokal di malam hari. Dan episode kali ini akan saya sambung di episode final Tour de Java di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus perjalanan saya dan enjoy your day.